menyala-nyala tersebut kini berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan nama Danau Bendung karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan janjinya, Empu Wisesa menikahkan Wira dengan Sekar. Perhelatan pernikahan digelar meriah dengan mengundang para penduduk di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, Danau Bendung airnya semakin surut dan mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar pun pindah ke lahan yang subur itu. Mereka membuat ladang dan sawah dengan hasil yang melimpah. Bukan hanya Wira dan Sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut, warga lainnya banyak yang berdatangan. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah. Wira kemudian diangkat menjadi pemimpin dan daerah bekas Danau Bendung tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. Asal-usul Cianjur. Kisah dari Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cianjur terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan ini terkenal dengan hasil pertaniannya, yaitu beras. Sebagaimana tempat-tempat lainnya di Nusantara, Cianjur juga memiliki kisah asal-usulnya. Dahulu kala, di sebuah desa nan subur, tersebutlah seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia menguasai sebagian besar sawah dan ladang di desa tersebut. Sayangnya, tuan tanah tersebut sikapnya sangat kikir. Ia mendapatkan hasil panen yang melimpah, tetapi sangat sedikit melakukan sedekah. Karena sikapnya itulah, para warga desa menjuluki tuan tanah tersebut dengan nama Pak Kikir. Ini 2 rantang beras jatahmu selama seminggu. Bukan hanya kepada warga, bahkan kepada anaknya pun Pak Kikir ternyata juga bersikap kikir. Suatu hari, salah seorang warga desa yang sangat tua datang ke rumah Pak Kikir. Tuan, pinjamilah hamba 1 rantang beras. Kasihanilah cucu hamba belum makan. Apa? Pinjam beras? Kau pikir aku tidak butuh beras? Cepat sana pergi. Tidak ada beras untukmu. Persediaan berasku sudah menipis. Melihat hal tersebut, anak Pak Kikir mengambil 1 rantang beras miliknya. Kakek, ini saya masih punya serantang beras. Bawalah. Wah, terima kasih banyak, Nak. Budimu sungguh baik. Bapak tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Sifat anak Pak Kikir ternyata sangat berlainan dengan ayahnya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ayahnya, dia banyak membantu warga desa, terutama mereka yang miskin dan sudah tua. Hingga akhirnya, hujan pun tiba menandai datangnya musim tanam. Sebagaimana menjadi tradisi, sebelum menanam padi, para warga desa mengadakan kenduri agar terhindar dari hama, dan ketika panen mendapatkan hasil yang melimpah. Pak Kikir pun juga melakukan kenduri, meskipun hanya didasari rasa khawatir hasil panennya diganggu hama. Pak Kikir mengundang seluruh warga desa datang ke rumahnya. Namun, warga yang datang penuh harap itu harus kecewa karena makanan yang disediakan sangat sedikit. Itu pun tidak cukup layak untuk disajikan kepada para tamu undangan. Banyak di antara para tamu yang tidak kebagian makanan. Tidak lama setelah warga desa berdatangan, seorang nenek tua dengan pakaian lusuh datang ke rumah Pak Kikir. Hei, nenek tua, siapa kamu? Untuk apa datang ke sini? Maaf Tuan, saya ini hanya sebatang kara, hidup dari belas kasihan orang. Kiranya Tuan sudi memberi saya sedikit nasi. Dari kemarin saya belum... Tidak ada nasi untuk. Cepat pergi dari sini. Lihat, kepada nenek tua renta itu tidak punya kasihan. Padahal hartanya berlimpah. Kenapa dia susah sekali ya bermurah hati kepada sesama? Sedikit nasi saja Tuan, sekedar pengganjal perut. Sudah ku bilang dari tadi, tidak ada nasi untukmu. Pergilah cepat, atau aku akan mengusirmu dengan kekerasan.
Akhirnya, si nenek